Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fanny, property consultant dari Berdikari Property. Nah, sekarang aku ada di ruko BSD yang paling laris banget karena kita lihat di sini dari kanan sampai kiri itu nggak ada lagi yang dijual, nggak ada lagi yang disewain, dan soon sebentar lagi akhir bulan ini bakal launching nih. Ini ruko yang ditunggu-tunggu, perhatiannya udah lama banget karena semuanya bener-bener hadap jalan, semuanya luas banget dan harganya tuh worth it banget karena bisa tanpa DP, bisa punya ruko seluas ini. Nah, buat kalian yang penasaran, nonton videonya sampai habis ya. Nah, kenapa ruko ini dinanti-nanti oleh ribuan investor dan juga end users? Karena pertama, rukonya ini tuh hadap jalan utama yang ROW jalannya itu gede sekali. Ini adalah depan saya tuh 40 meter ROW jalannya. Dan juga jalannya ini tuh mau gak mau bakalan dilalui semua orang, baik itu dari orang dari Ion Mall mau ke Stasiun dan juga sebaliknya. Nah, kalau ke sana itu ke Ion Mall, jadi cuma bener-bener 1 menit aja ya dari Ion Mall. Sedangkan kalau ke arah sebaliknya ke kanan sana itu nembus ke Stasiun Cisauk. Jadi ruko ini tuh bener-bener satu-satunya ruko di BSD yang deket sama mall, deket sama tol, dan juga deket sama stasiun kereta. Jadi untuk akses itu nggak perlu diragukan lagi. Nah, kalau kita lihat stasiun di sana, sampingnya ke kanan sana itu tuh ada jalan menuju ke Citra Garden Serpong. Nah, pasti kalian yang pada ikutin properti udah pada tahu kan, Citra Garden Serpong itu ada luasnya 350 hektar dan bahkan banyak sekali perumahan di sana. Jadi mau nggak mau orang yang tinggal di Citra Garden Serpong nanti mau nggak mau tuh bakalan ngalamin ruko ini. Makanya ruko ini adalah lokasi yang paling prime banget nih. Nah, keunggulan kedua dari ruko ini itu adalah parkirannya tuh super luas. Parkirnya tuh double layer, jadi selain bisa parkir di depan ruko, bisa parkir juga di depannya lagi. Sedangkan ini adalah ROW 6 meter di mana jalur 2 mobil mau masuk mau keluar itu bisa lewat sini. Nah, ruko ini terdiri dari 4 lantai dengan ukuran 6x18. Nah, kalau yang udah jadi ini namanya adalah Icon Business Park 5. Tapi kurang lebih, ruko yang akan launching Studio Loft itu kurang lebih nanti fasadnya itu mirip-mirip seperti ini. Ukurannya juga sama persis seperti ini, 6x18. Hanya ada beberapa perbedaan saja. Nanti aku bakal spill perbedaannya apa. Nah, perbedaan pertama itu adalah dari segi teras nih. Kalau yang Icon Business Park 5 yang ini, itu ada terasnya 2,5 meter di sini ya. Nanti yang Studio Loft yang akan launching itu nggak akan ada teras, jadi full bangunan ya. Kalau luasnya 6x18, dia itu full bangunan 6x15, hanya sisa tanah saja 3 meter. Sedangkan kalau yang ruko ini yang ada di show unit ini, depannya itu 2,5 meter dan juga belakangnya bangunannya itu ada 10,75, kemudian belakangnya lagi itu ada tanah sekitar 3 meteran ya. Ini hanya sebagai ilustrasi aja aku videoin ruko ini karena nanti tuh nggak bakal ada show unit, hanya akan ada launching ruko, habis itu tiba-tiba nanti sold out. Nah, jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan kalau mau lihat show unitnya biar kebayang seperti apa ukuran 6x18 itu, kontak aku di nomor bawah ini ya. Sekarang aku bakal jelasin di dalamnya ukuran 6x18 itu selebar apa dan seluas apa. Yuk ikutin. Lagi karena kan dari teras depan luas itu adalah 15 meter menjauh ke depan, jadi akan lebih luas lagi ya. Kita sekarang mau liatin yang berbeda. Ini dia lantai duanya, kurang lebih mirip sama lantai 1. Itu panjangnya dari depan sini sampai belakang ke sana sekitar 10,75 meter. Tapi nanti Studio Loft yang akan kalian dapatkan itu lebih panjang lagi, 15 meter full ya, karena kan ada terasnya. Nah, ini buat bayangin aja nih, dengan 10,75 kalian tuh bisa dapetin banyak sekali tempat duduk, itu sekitar 10 tempat duduk ya, kalian bisa lihat di sana. Banyak sekali tempat duduk yang bisa diakses
berisik. Selalu kita dibuat itu. Nah ini buat gambaran aja kalau ada teras ya, tapi nanti studiolognya nggak akan ada teras ya. Contohnya nih kalau ada terasnya, teras kita 2,5 meter, tapi nanti studiolog yang akan launching itu nggak ada terasnya, sehingga benar-benar full bangunan. Nah balik lagi, kenapa ruko ini udah dinanti-nanti dan dipastikan tuh nanti kira-kira tuh bakal sold out karena unitnya tuh cuma terbatas, hanya sekitar 17 unit saja. Dan alasan pertama itu adalah karena yang tadi aku bilang, pertama tuh hadap jalan utama, ini benar-benar jalan utama yang dilalui semua orang dari BSD, mau ke stasiun, mau ke tol, atau ke perumahan ya. Nah yang kedua itu adalah marketnya itu sudah jadi ya. Ini kalau dari sini lurus terus ke kiri itu tuh ada Universitas Atmajaya ya, dan sudah beroperasional, dan ada banyak sekali perumahan di daerah DFB sini, baik Icon, Avani, Freja, semuanya tuh udah pada dihuni juga ya. Dan nggak cuma itu, office juga dekat banget ya di sini, baik di Icon Business Park ini ataupun dekat sama The Breeze, Unilever itu hanya 5 menit aja. Nah untuk kedepannya namanya properti itu bisa naik kalau misalnya perkembangan itu masih banyak. Depan sini persis yang masih kafling itu rencana nanti akan dibangun namanya seperti komersil. Rencana itu masih komersil atau masih ada residensial apartemen ya, biasanya itu akan didiskus, tapi ini akan rame juga ya. Dan kalau di sampingnya stasiun Intermoda itu seperti yang kita tahu kan ada jalan itu nanti menuju ke Citra Garden Serpong, ada 350 hektar, rumahnya ribuan juga. Mau nggak mau mereka kalau mau pulang ke rumah dari Ion Mall itu bakalan melewatin ruko ini juga. Jadi secara exposure itu benar-benar nggak usah diragukan lagi ya. Nah yang paling unik dari ruko ini yang tidak ada di tempat-tempat lain adalah akan ada free lift ya, lift yang terpasang sehingga gak usah capek lagi naik turun tangga dari lantai 1, 2, 3 dan naik. Nah yang paling penting kapan lagi beli ruko mewah, luas, worth it, dan bisa tanpa DP. Jadi buat kalian yang lagi nyari ruko atau mau tanya-tanya dulu ruko apa sih yang lagi berprospek di sekitar ruko ini, yuk hubungin aku di nomor bawah ini ya. Jangan sampai kehabisan lagi ruko Studiolog yang akan launching nanti lagi. So see you guys on the next video, bye bye. Nah ini aku bakal tunjukin, kalau tadi kan lantai 1 sama 2 nya, ini aku bakal tunjukin lantai 3 dan lantai 4 ya. Tapi again ini adalah contoh ya dari ruko Icon Business Park 5 ya. Kalau nanti itu bakal dapetnya lebih gede lagi ya bangunannya, karena kan nggak ada balkon dan juga nggak ada tamannya nggak segede ini. Nah kalau yang ini itu sekitar 14 meter ya bangunannya ya, tapi seperti yang kita lihat itu muat banyak banget ya. Ini sorry emang agak berantakan dan ada satu kamar mandi. Yang depan itu view-nya karena lantai 3 kan nggak ada teras, jadi ini plong ke depan ya, lebih panjang. Itu view-nya ke taman bawah. Nah ini bisa untuk office, bisa untuk storage juga bisa. Modelnya udah kaca-kaca, ceilingnya juga tinggi sekali. Nah kalau lantai 4-nya itu ada 2 tipe, ada yang full bangunan, ada juga yang setengahnya itu ada outdoor area kanopinya ya, bisa buat nongkrong-nongkrong, bisa buat ngumpul-ngumpul, ngerokok-ngerokok di atas, itu juga bisa banget ya. Nah ini juga panjang nih, ini sekitar 14 meter karena kan nggak ada balkoni depannya ya. Nah ini dia balkoni sampingnya nih. Nah di sini aku bakal kasih lihat, aku bakal buktiin real life lokasi dari Ion Mall mau menuju ke Studiolog ini. So stay tune ya guys. Nah sekarang aku bakal tunjukin seberapa deket rukonya ini dari Ion Mall. Nah kalau sebelah kiri itu ada pelangnya, itu adalah entry gate exit dan menuju ke tol Balaraja ya, tol yang paling baru. Jadi ini benar-benar 1 menit aja dari Ion Mall dan juga tol Balaraja, cuma tinggal lurus aja langsung bisa sampai ya, dan semua itu hadap jalan. Nah kalau
sebelah kiri itu ada perumahan Freja. Itu adalah perumahan yang lumayan banyak sekali ya, isinya ada 150 rumah, mulai dari 1,5 M hingga 4 M-an. Dan juga ada Icon Simplicity, itu perumahan udah lumayan lama, sekitar 8 tahunan, dimana sudah dihuni, udah rame banget. Sebelah kiri ini ada Kafling Komersil, dan kalau kita lihat tuh ada balon-balon, itu adalah lokasi dari studio Love-nya. Nah kalau kita ke kiri itu ke perumahan Icon ya, yang sudah jadi juga. Nah ini yang ada hoarding di coming soon, ada balon-balon, ini adalah lokasi dari studio Love-nya. Cuma dikit banget, cuma 17 unit, tapi peminatnya lumayan banyak banget ya. Sedangkan kalau di sebelah kanan itu adalah mixed use komersial area ya, bisa jadi apartemen, bisa jadi kafe komersil. Nah kalau sebelah kiri ini adalah Icon Business Park 5, jadi kurang lebih nanti studio Love-nya itu bakal mirip sama Icon Business Park 5 ini. Nah kalau kita lurus terus itu adalah stasiun Intermoda, itu juga udah beroperasi, jadi ini ada satu-satunya ruko yang deket sama tol, deket sama stasiun juga. Kalau kita ke kanan itu menuju ke Cisauk dan Citra Garden Serpong. Seperti yang kita tahu, Citra Garden Serpong itu ada 350 hektar. Perumahannya juga udah pada sold out ya. Nah itu bakalan jadi another market lagi, dan mau nggak mau orang yang ke Citra Garden Serpong itu bakalan ngelewatin ruko Studio Love ini. Nah kalau sebelah kiri ini adalah ruko Icon Business Park yang udah running, ada perumahan juga belakangnya. Sebelah kanannya itu ada Atma Jaya, tuh kelihatan ya tulisan Atma Jaya, udah beroperasional juga. Jadi diapit 2 kampus, ada Prasmul dan juga Atma Jaya. Nah kalau komersil itu, kalau buntu itu pasti dead end. Tapi ini adalah komersil yang nggak dead end ya, ke kanan kiri lurus terus itu semua masih ada jalan. Aku bakal tunjukin bahwa ini adalah looping nih. Nah ini ada bundaran, ini ada tulisan Avani, ini ada perumahan Avani yang terdiri dari 5 klaster yang sudah dihuni. Ada Pitaya, Amarillo, Desna, dan masih banyak lagi ya. Itu mulai dari 2 M-an hingga 8 M-an juga ada yang gede-gede di Avani situ. Nah ini adalah ruko Icon yang lama. Samping depannya ini adalah perumahan Icon juga yang semuanya tuh udah pada jadi ya. Ini kita tetap lurus terus, nanti aku bakal tunjukin ujung-ujungnya nembus ke The Bridge dan juga nembus ke Ion Mall tadi. Tuh kanan kiri itu semua udah perumahan. Ini masih lurus lagi, ini hijau-hijau ya semuanya ya, perumahan BSD itu yang banyak tamannya. Nah kalau sebelah kiri ini ada BSD Extreme Park. Ini tempat outbound, tempat activities yang memacu adrenalin. Nah sebelah kanan ini penting banget, ini adalah Digital Hub. Banyak yang masih belum tahu nih, tapi Digital Hub ini adalah Silicon Valley-nya Serpong ya. Nah itu nanti Apple, Amazon itu semua kantornya di situ, udah dalam pembangunan. Kalau sebelah kiri ini adalah apartemen Casa de Parco, ada sekitar 5 tower dan sudah pada dihuni, udah pada sold out juga. Belakangnya ada hotel segala ya nanti ya. Nah depan lagi ini adalah apartemen Sky House, ini deket sekali sama Ion Mall. Jadi udah pada dihuni juga. Kebanyakan yang tinggal di sini tuh yang office di sini atau yang kuliah di Prasmul, Atma Jaya, pada ngekos di situ, otomatis kan butuh tempat kafe atau tempat entertainment. Makanya itu ruko Studio Love itu bisa jadi potensinya. Nah sebelah kanan ini adalah Unilever nih. Kalau sebelah kiri itu adalah Kafling Komersil, nanti ada Mandiri, UOB, itu mereka akan bangun di sini ya, udah beli juga tanahnya. Kalau lurus terus itu menuju ke Foresta. Foresta itu perumahan udah running banget, udah 8 tahunan juga ya. Oh, yang kuning-kuning itu adalah apartemen The Brands. Ini nanti ujung-ujungnya kita ke Ion Mall lagi dan ke ruko itu lagi ya. Jadi benar-benar looping dekat kemana-mana, nggak ada dead end ya. Nah kalau lurus terus itu bisa menuju ke Ice. Ke kiri itu ada Prasmul tuh, makanya deket banget kan, deket Prasmul, deket Atma Jaya. Ini kalau sebelah kiri